Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi buat teman-teman guru honorer, selamat pagi dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah informasi yang cukup penting, lanjutan dari informasi kemarin yang 8 data yang harus teman-teman paliti agar nantinya teman-teman aman pada saat membuat akun P3K tahun 2021. Nah, di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi atau lebih menspesifikkan menjadi 3 data. Jadi judul video kita pada hari ini teman-teman adalah 3 data terpenting guru honorer yang harus valid sebelum daftar akun PPPK SSCASN. Jadi di sini sebelum teman-teman mendaftar akun P3K, tentunya teman-teman itu harus memperhatikan 3 data dulu ini. Memperhatikan 3 data ini agar nantinya pada saat teman-teman mendaftar akun P3K, itu teman-teman tidak mendapatkan atau tidak mengalami kendala yang parah atau kendala yang bisa menyebabkan teman-teman gagal membuat akun SSCSN khusus untuk pendaftaran guru P3K. Nah, kira-kira yang mana ketiga data terpenting guru honorer tersebut? Kita langsung stay ke videonya teman-teman ya, dan teman-teman silahkan saksikan videonya. Jadi di sini saya akan menampilkan satu persatu dari ketiga data tersebut. Jadi yang pertama teman-teman, data yang pertama yang merupakan data terpenting sebelum teman-teman membuat akun di SSCSN SSP3K untuk pendaftaran guru P3K. Data terpenting yang pertama yang harus valid adalah NIK KTP strap kartu keluarga. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa NIK KTP atau NIK KK itu adalah merupakan salah satu data yang sangat penting, karena ketika teman-teman login maka teman-teman akan menggunakan NIK untuk login pendaftaran akun P3K. Nah, tentunya banyak sekali persoalan-persoalan ditimbulkan NIK ini. Apakah NIK tidak ditemukan ataupun NIK tidak bisa mendaftar atau tidak bisa melakukan registrasi. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ada 2 poin penting yang ingin admin tampilkan. Yang pertama, yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK. Jadi teman-teman harus memperhatikan kesesuaian NIK, tempat tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik. Yang membuat NIK ini sedikit runyam menurut saya itu adalah adanya integrasi data antara data yang ada di Dukcapil dengan database yang ada di server Dapodik Dasmen. Jadi perlu teman-teman ketahui, NIK yang ada di Dukcapil itu harus sinkron dengan NIK yang ada di Dapodik, karena kalau tidak maka pada saat teman-teman melakukan registrasi pendaftaran akun P3K itu NIK teman-teman kadang tidak bisa dipergunakan seperti itu. Jadi teman-teman harus betul-betul menyesuaikan NIK tempat tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database yang ada di aplikasi Dapodik, seperti itu. Khusus guru honorer teman-teman ya, khusus guru honorer. Kemudian yang kedua adalah NIK yang ada di Dapodik strap info GTK harus benar dan sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data Dapodik dan data Dukcapil, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman silahkan menghubungi petugas Dukcapil dan operator sekolah untuk melakukan perbaikan NIK teman-teman. Karena sebelum teman-teman membuka akun atau melakukan registrasi akun pendaftaran P3K, teman-teman harus memastikan kevalidan NIK teman-teman terlebih dahulu, karena NIK itulah yang akan digunakan untuk login teman-teman ya. Karena diperhatikan di gambar di sini ada pendaftaran akun SSCSN SSP3K. Di situ langkah satunya itu ada pengecekan identitas. Apakah nomor induk KTP, nomor induk kependudukan sesuai KTP, nomor kartu keluarga NIK, nama lengkap, tanggal lahir dan kabupaten itu harus sesuai dengan KTP. Jadi betul-betul akan disesuaikan antara data yang ada di Dukcapil dengan database yang ada di Dapodik, terutama di langkah pertama teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu sebelum melakukan proses pembuatan akun SSCSN SSP3K, seperti itu. Jadi data terpenting yang pertama itu adalah NIK KTP strap kartu keluarga. Oke, kita lanjut ke data yang kedua teman-teman ya. Nah, data yang kedua adalah ijazah S1. Jadi bagi teman-teman guru honorer, perlu teman-teman ketahui bahwa yang bisa mendaftar guru P3K di tahun 2021 ini dan tahun-tahun mendatang itu adalah guru yang berijazah S1 ya, minimal itu berijazah S1. Nah, di surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
nomor 1460 strip B B1 garing GT 0201 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021. Di poin kita langsung to the point saja teman-teman ya, pentingnya kevalidan atau pentingnya teman-teman perhatikan data ijazah teman-teman. Di poin keberapa ya? Di poin kedua, yaitu ya di poin kedua diperhatikan di monitor saya. Di poin kedua itu calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau D4 atau memiliki sertifikat pendidik. Namun sertifikat pendidik ini bukan keharusan teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya bagi teman-teman guru yang memiliki sertifikat pendidik. Namun bagi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik itu dijelaskan di poin keempat. Apabila calon guru PPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik. Saya ulangi di poin 4. Apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik. Nah, di poin 5, daftar kualifikasi akademik itu tercantum di lampiran ini. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ketika teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik, maka yang akan dilihat atau dihitung untuk pemilihan formasi, kesesuaian formasi yang teman-teman pilih adalah ijazah teman-teman. Nah, disinilah teman-teman harus memahami begitu pentingnya namanya ijazah dalam memilih formasi. Seperti itu. Contoh, misalnya seorang guru kelas SD, guru SD berijazah bahasa Inggris. Nah, secara otomatis karena ijazahnya S1 bahasa Inggris, maka tidak linier atau tidak sesuai dengan formasi guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami begitu pentingnya namanya ijazah S1 untuk pendaftaran P3K. Jadi betul-betul teman-teman harus perhatikan agar teman-teman bisa menyesuaikan ijazah S1 teman-teman dengan kualifikasi akademik teman-teman dalam memilih formasi yang sesuai dengan ijazah teman-teman. Seperti itu maksud saya. Oke, kita lanjut ke data yang terakhir atau data yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan sebelum membuka akun P3K. Nah, data yang ketiga adalah tentunya sertifikat pendidik, dan ini untuk poin ketiga adalah bukan merupakan keharusan bahwa wajib untuk dimiliki calon P3K. Jadi sertifikat pendidik ini boleh dikata sebagai salah satu kartu sakti untuk teman-teman guru honorer yang memiliki, karena sertifikat pendidik ini itu teman-teman guru honorer akan mendapatkan 100% afirmasi untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman bisa sapu rata atau sapu bersih 100% nilai untuk kompetensi teknis. Itu khusus bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan data sertifikat pendidik teman-teman, karena kemungkinan besar akan terinput di akun P3K teman-teman saat teman-teman mengisi biodata pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Nah, lebih rinci dijelaskan di poin ketiga ya, di surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Itu teman-teman perhatikan di poin ketiga bahwa calon guru PPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Apabila calon guru PPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar dengan kualifikasi akademiknya. Jadi pada saat teman-teman memilih formasi, maka yang akan dilihat pertama pada saat teman-teman mendaftar adalah sertifikat pendidik yang sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Seperti itu teman-teman ya. Contoh misalnya, teman-teman adalah seorang guru SD, mengajar di SD Mawar. Kemudian teman-teman berijazah bahasa Indonesia, tetapi teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Maka yang dilihat pertama pada saat teman-teman akan mendaftar itu adalah sertifikat pendidiknya. Jadi teman-teman harus memahami tentang linearitas sertifikat pendidik dengan formasi P3K yang akan teman-teman daftar. Seperti itu. Jadi pada saat teman-teman akan membuka akun P3K, perhatikan 3 data utama ini, mulai dari NIK, kemudian ijazah S1 dan sertifikat pendidik, karena itu yang sangat menentukan teman-teman untuk bisa lolos di administrasi guru P3K di tahun-tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang 3 data terpenting yang harus valid, yang harus teman-teman pahami sebelum membuka akun P3K di akhir bulan Mei nanti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.